Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati seluruh pemerintahan, baik ketua maupun wakil dan anggota semuanya. Yang godang tak sebut nama ada kan? Yang kocik sebut nama, yang godang tak sebut gelar. Semuanya dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ridhonya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di rumah kediaman saudara kita Ustaz Hamdan. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan kita yang datang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat sering salam mari kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebagai santapan rohani kita pada malam hari ini berbincang-bincang tentang sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manfaat ikhlas. Kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat yang pada nasihat ini sebenarnya untuk kita semua. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin tamhuha. Kata Rasulullah, setiap amal pekerjaan itu hendaknya dibarengi dengan niat. Maka seseorang itu akan memperoleh apa yang dia inginkan. Maka Rasulullah memberikan gambaran siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, karena mau menikahi wanita atau dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu dunia. Nah, ini sebenarnya pelajaran yang perlu kita ambil, yang bahwa apapun pekerjaan kita hendaknya kita awali dengan niat yang ikhlas. Sebuah kesuksesan itu sebenarnya, sebuah kesuksesan dari suatu pekerjaan itu hendaknya sebenarnya diawali dengan niat. Ketika kita berbuat urusan apapun, jika niat kita tidak dibarengi karena Allah, karena Rasulullah, maka tunggu, mungkin itulah awal dari kehancuran kita. Tetapi ketika kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti itu awal dari kesuksesan kita. Berhasil tidak berhasilnya suatu usaha kita sebenarnya itu tidak jadi ukuran jika niat kita sudah diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara niat ini bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Itu merupakan sesuatu yang sangat berat, sangat sulit. Apalagi ya maaf menjadi seorang caleg. Kenapa? Ya, kenapa? Karena saya sudah merasakan sendiri. Jadi seorang caleg itu jika dia ikhlas, itu artinya dia memiliki kekuatan iman sangat dahsyat. Karena kita tahu kalau sebuah jabatan itu setiap kita foto, posting, ya kan, semuanya pasti tujuannya untuk, kalau secara zahiriahnya untuk dunia, kan begitu.
Tapi ketika kita arahkan kepada untuk karena Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi memang banyak kita lihat orang, ya malah saya bukan menyinggung ini maklumlah, banyak orang kadang-kala menghamburkan hartanya sampai ratusan juta dihamburkan. Kan itu kalau dinilai dari dunianya kan sedekah. Ketika dia meniatkan itu hanya untuk mendapatkan jabatan, ini dunia. Kalau kita beranjak dari hadis Rasulullah tadi, memang Allah kasih dunianya, dia mendapatkan jabatan itu, tetapi dinilai di sisi Allah tidak dapat. Andai kata dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan kecewa. Banyak sekali kita lihat, ya maaf para caleg yang banyak menghamburkan harta benda tapi tidak duduk. Nah, akhirnya menyepak-nyepak kaleng gitu ya kan, di jalan udah senyum tanpa berkawan. Biasanya kan senyum berkawan kan, senyum gak ada berkawan. Banyak kejadian seperti itu. Nah, kita harus belajar dari ya, banyak sekali kejadian-kejadian. Tapi ketika kita mengawali suatu usaha tadi dengan ikhlas, niat karena Allah, walaupun uang kita habis, kita tidak menjadi kecewa, karena kita berbuat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah. Seperti kita jujur dalam berdagang, kita bukan jujur karena mau banyak pembeli, tapi karena jujur itu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ibaratnya kita berbuat baik kepada seseorang, bukan kita minta dipuji, tapi kita berbuat baik itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, apapun yang terjadi dari usaha kita tidak akan membuat kita kecewa, apalagi putus asa. Hanya itu saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kaji 2000 Kang. Watang 5